Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera seluruh umat seluruh dunia. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, Mbah Gimbal yang viral. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, Rahayu. Amin, amin, amin. Kesehatan agar selantiasa memberikan petuah-petuah untuk kita semua. Amin. Sehat selalu, Mbah. Amin, sehat. Amin, amin, Gus. Mbah, ini saya tuh selalu penasaran dengan jenengan. Bisa kenalkan dulu siapa dan dari mana dulu, Gus? Saya Gus Agung Syarifuddin Yahya dari Kediri, Kecamatan Ngadiluwih, Desa Rembang, Dusun Ngerco. Termasuk pemimpin dzikir sholawat, majelis dzikir sholawat Jibril, Mbah. Siap. Ini saya penasaran dengan jenengan. Kemarin saya lihat di YouTube, di kanal YouTube itu Mbah Gimbal berkunjung ke tempatnya Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang. Itu ada apa, Mbah, di sana, Mbah? Ya. Oke, Gus. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini biar mewakili sahabat-sahabat budaya yang lain, karena dengan beredarnya konten Mbah Gimbal ketemu Al Zaitun ini banyak digoreng. Banyak digoreng, seolah-olah banyak itu judul-judul Mbah Gimbal membacking Al Zaitun, Mbah Gimbal membela Panji Gumilang. Ini pertama-tama saya akan menceritakan dulu kronologinya. Ya. Tanggal 21 saya masuk ke Al Zaitun sendiri, dan saya dari Surabaya. Saya asli Surabaya, kebetulan tertarik dengan slogan mutu di Al Zaitun, yaitu pusat pendidikan budaya, toleransi, perdamaian. Nah, karena saya bidangnya itu yang saya ketahui hanya di budaya, saya silaturahim itu cuma mau menanyakan budaya apa sih yang diajarkan di Al Zaitun itu. Iya, benar. Terlepas dari masalah yang lagi dikonflikkan sahabat-sahabat di sana, wah, saya kurang paham karena bidang saya bukan ranah ke agama. Jadi yang saya tanyakan kepada Panji Gumilang pada waktu itu, satu, tentang budaya apa yang diajarkan di sana. Nah, kebetulan ketika sebelum kita berdialog itu ditanya, Mbah Gimbal asli mana? Saya jawab Jawa Timur. Panji Gumilang spontan, loh, saya juga sama-sama Jawa Timur. Ayo tos. Nah, gitu kan kelihatan itu kita tos. Wah, foto-foto Jawa Timur tos. Sama. Saya Gresik, Mbah Gimbal. Saya Gresik. Oke. Nah, timbullah percakapan yang foto-foto Jawa Timur sebelum kita ke topik sebuah masalah yang saya mau bahas itu. Tapi di situ sudah beredar itu potongan-potongan saya lagi ketemu Panji Gumilang. Orang tidak tahu permasalahan apa yang sedang saya lakukan. Itu gitu yang mau saya tanyakan, Mbak. Sehingga akhirnya banyak teman-teman penggiat budaya pada nanya, ini Mbah Gimbal ini ada apa? Nah, apakah sudah disetting atau diundang Panji Gumilang? Enggak. Itu yang menjadi fitnah. Iya, saya kenal aja enggak. Kebetulan momennya kok ya tepat pada waktu pas rame-ramenya Panji Gumilang di demo. Kemarin teman-teman juga banyak yang nanya, loh, Mbah Gimbal kok ke sana itu ada apa? Apa memang ada settingan khusus untuk ketemuan? Terus saya jawab, Mbah Gimbal itu tipikal orang budaya, dia pengen menyelamatkan budaya. Batas mana budaya itu dikembangkan oleh Syekh Panji Gumilangnya, kan gitu. Ya, intinya ke sana. Jadi kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita masuk di tempatnya Panji Gumilang, kita HP tidak boleh aktif karena di sana sudah ada kamera-kamera yang milik Al Zaitun sendiri, sehingga maka masuklah di kontennya kelompok Al Zaitun. Sebentar, ini bukan membela Syekh Panji Gumilang atau membela keagamaan yang lain. Ini kita netral karena kita demi persatuan NKRI. Bagaimana kita itu tetap menjalin hubungan yang erat, silaturahim. Jadi kita selesaikan secara budaya. Budaya kita kan banyak, Maka dari itu biar tidak terjadi pemikiran yang
melenceng untuk teman-teman, kita pahamkan dulu sebatas mana budaya yang dikembangkan oleh Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi memang di sana itu diajarkan untuk toleransinya luar biasa, dan pendidikan di sana untuk menciptakan perdamaian, untuk menjadi orang merdeka itu dididik di sana. Dididik ya. Iya. Terlepas dari actionnya Panji Gumilang loh ya. Action, ya. Nah, actionnya Panji Gumilang yang pro kontra sekarang itu tentang ini, itu sudah urusannya Panji Gumilang lah. Yang kita bahas adalah apa sih yang diajarkan di sana tentang budaya. Saya lihat toleransinya sangat kuat, dan kemudian memang saya lihat nih dari tukang sapu sampai siswa-siswi yang belajar di sana itu tidak mencerminkan rasa ketegangan, ketakutan di dalam pendidikan di sana. Gitu ya. Ya, yang anehnya lagi nih, begitu di demo sesat nih, siswanya melonjak. Masya Allah. Siswanya yang tahun-tahun yang lalu cuma sampai ratusan, ini ribuan. Berarti bantahan untuk santri-santri mau habis pulang kampung itu fitnah yang tidak ada ya. Yang jelas saya melihat sendiri, ya, fakta. Karena pada waktu pendaftaran itu saya masih di sana, di Indramayu, untuk loh kok dibilang sesat, kok malah yang daftar makin melonjak. Lagi pula yang daftar ini orang kaya-kaya loh, orang yang punya duit, karena daftar di Al-Zaitun itu mahal jutaan loh. Kalau orang kaya menaruh anaknya di sana sudah dikatakan sesat, kan nggak logika. Saya berpikir gitu. Sedangkan kita aja kalau tahu itu sesat, digratiskan aja, mungkin kita mikir dua kali. Apalagi ini bayar mahal untuk admisnya ya. Malah meningkat. Memang dalam sisi lain seolah-olah ini kunjungan saya ke sana ini membekengi Al-Zaitun apa-apanya. Panji Gumilang nggak usah dibekengi oleh Mbak Gimbal. Panji Gumilang itu sudah kuat, sangat kuat. Tapi sekuat-kuatnya Fir'aun, kalau sudah kehendak Tuhan ikut tangan nih, campur tangan Tuhan, pasti akan runtuh ya. Jadi gini loh, bagi teman-teman ya, kalau Panji Gumilang itu Fir'aunnya Al-Zaitun ini ya, kan lingkungan kecil, sedangkan Fir'aun yang asli aja menguasai Mesir, negara sebesar itu, dengan kekuatan dan kekayaannya maha dahsyat. Iya, kalau campur tangan Tuhan terlibat, wis lenyap udah. Nah, apalagi sekarang sudah ditangani oleh pemerintah. Ya. Kita pasrahkanlah ya, hukumnya. Kalau memang itu bertentangan dengan hukum, kan sudah menghadap ke polisi, tinggal dicaplok saja. Nah, kalau itu nanti dikait-kaitkan, itu kan ini ya, saya teman-teman penggiat budaya yang lain, hati-hati. Al-Zaitun ini sebenarnya bagi saya nih, saya rasakan adalah topeng untuk isu politik yang mengarah ke RI1. Ingat, setiap partai atau setiap event-event politik terjadi, pasti tumbalnya Al-Zaitun yang jadi sorotan. Itu dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014 itu, ketika ada acara partai-partaian yang jadi kambing hitam untuk dijadikan itu tumbalnya Al-Zaitun. Sementara nanti nih kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok radikal ini menyusun rencana-rencana yang dahsyat. Makanya saya berharap nih, hati-hati nih teman-teman penggiat budaya dimanapun berada nih, sahabat-sahabat Mbak Gimbal, saya berharap jangan terkecoh dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah, mungkin bagi saya adalah pengalian isu yang orang seluruh menghantam ke sana, media dan lain-lainnya, sementara kita lengah dengan pergerakan kelompok-kelompok ormas radikal, kelompok-kelompok orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintah. Hati-hati, itu aja pesan saya. Saya tidak akan membela Panji Gumilang. Karena apa? Panji Gumilang nggak perlu saya bela. Kalau sudah saatnya dipanggil polisi, pasti akan ditangkap. Tapi Panji Gumilang bukan maling petik, bukan pencuri ecek-ecek. Ditahan dengan orang yang berduit itu pasti masih nyaman. Kecuali nih ya, tahan gantung di alun-alun, nah itu baru membuat tutup usia. Tapi Al-Zaitun itu memang kalau harus diganti,
ya ibarat kapal ya nakodanya yang diganti, bukan kapalnya ikut dibakar. Nah, gitu loh. Ya diganti lah, pasti diganti dengan, karena itu milik lembaga. Dan Al Zaitun itu ada campur tangan pemerintah. Jangan takut nanti andai kata nahkodanya diganti, santri tetap ada di Oh, sana. santri pasti ada. Dan untuk pendidikan tetap berlanjut. Tuh Panji Gumilang pasti ditangkap misalkan, enggak masalah, tapi Al Zaitun nggak mungkin akan dibubarkan. Jangan sok-sokan mau membubarkan Al Zaitun, kamu punya kekuatan apa? Ya, maka dari itu bagi teman-teman penggiat budaya, saya dengan Mbah Kimbal, mari kita kuatkan persatuan untuk bangsa ini. NKRI harus jangan sampai nih sahabat-sahabat penggiat agama juga ini ya diadu domba, dibentur-benturkan dengan masalah yang sepele yang sudah ditangani polisi. Ya sudah, kita tinggal fokus yang lain gitu loh. Lebih baik kita fokus untuk bagaimana Indonesia itu maju dan ekonomi maju dan yang lain-lain bisa maju. Ya, dan di sana kan kita lihat betul-betul Pancasilais. Di tempatnya Panji Gumilang, orangnya fanatik dengan Bung Karno, otomatis fanatik dengan Pancasila. Kebangsaannya luar biasa. Makanya sebenarnya tidak akan terganggu ini dengan omongan-omongan Panji Gumilang yang menyimpang itu, karena tidak akan merugikan negara. Cuma ini kan ormas-ormas tertentu yang menganggap ini menjadi masalah, jadi masalah gitu loh. Wes porong. Ya teman-teman, sahabat budaya, pesan saya sederhana, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Saya Mbah Kimbal dari Kota Kediri mengucapkan salam hormat, salam budaya, Rahayu. Semoga semua diberikan hidayah maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari giatkan persatuan untuk NKRI. Jangan mudah terpengaruh kepada siapapun. Bentengi pribadi kita untuk maju demi Indonesia merdeka. 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 Merdeka.